Saya dulu pernah sama ayah kami di Madinah. Ayah kami sekarang sudah lewat 80 tahun dan masih semangat. Dulu sebelum sekitar Allahu a'lam 10 tahun, saya sering suka ikut sama ayah kami. Bangun sebelum salat subuh. Saya bangun telat-telat, masih bangun, masih lama-lama. Ayah kami sudah bangun, sudah salat qiyamul lail, sudah baru selesai diajak kita ikut di Masjid Nabawi. Dari rumah kita ke Masjid Nabawi sekitar 10 menit. Pakai mobil. 10 menit sudah sampai. Sudah di Masjid Nabawi salat subuh. Balik ke rumah tidak, duduk sampai terbitnya matahari, baca Al-Quran. Selesai baca Al-Quran, masuk waktu duha. Salat 2 rakaat, salat duha. Selesai balik ke rumah, tidak. Mampir ke rumah sakit, ada rumah sakit dekat Masjid Nabawi. Ayah kami punya setiap hari mampir ke sana. Kenapa? Tujuannya silaturahmi sama orang yang sakit walaupun enggak kenal. Walaupun enggak kenal sama orang yang sakit, enggak kenal. Karena biasanya ini jamaat umrah, jamaat haji, jamaat. Kalau ada yang sakit, ditinggalin udah di rumah sakit. Jadi sendiri. Gak ada yang kenal, gak ada yang ziarah, gak ada yang silaturahmi, gak ada yang jaga ukhuwah. Jadi ayah kami punya tujuan, ya saya yang jaga. Dan senang-senang mereka. Tiba-tiba ada yang silaturahmi, tiba-tiba ada yang datang. Ketika kita sakit, tiba-tiba ada yang ziarah. Senang atau tidak? Senang. Senang. Itu tujuan saya. Mampir. Assalamualaikum, sehat-sehat. Kalau lihat jamaah dari Indonesia, sehat-sehat. Bisa bahasa sedikit-sedikit. Jamaah dari Bangladesh bisa bahasa Bangladesh sedikit-sedikit. Pakistan bisa bahasa Pakistan sedikit-sedikit. Senang-senang dan doa. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfi wa afi. Ya, dan udah jalan. Mampir orang ini udah selesai. Sampai dokter-dokter di rumah sakit ini semuanya sudah kenal sama ayah kami. Ketika masuk, oh Syekh Saleh, gimana kabar? Sehat. Semuanya sudah kenal. Dan biasanya di setiap masjid dan rumah sakit di Arab, di Madinah khususnya, ada kulkas. Tapi kulkas ini kosong, tidak diisi dengan air. Siapa yang isi? Kalau ada orang muhsinin, kalau ada yang mau, silakan beli kardus air dan silakan ditaruh di rumah sakit, di masjid, silakan. Boleh. Itu sebagai sedekah, dibagikan sedekah untuk umum. Yang mau silakan. Rumah sakit ini itu menjadi tugas ayah kami. Ada kulkas, ada 3 kulkas. Kulkas bisa diisi dengan 100 botol air. Setiap 2 hari ayah kami sudah tugas ayah kami diisi dengan 100. 3 kulkas berarti 300. Siapa yang isi? Ayah kami sendiri. Kalau anaknya ada, kita yang isi. Diajak, diberitakan. Bahkan saya masih ingat waktu pertama saya ikut, saya langsung diambil kardus ditaruh di kulkas. Tapi tidak boleh. Kata ayah kami, kalau mau bekerja dengan takwa. Harus jaga, kerja dengan benar. Diisi dengan benar-benar, dikeluarin, dimasukin satu-satu tertib. Subhanallah. Dan itu diambil dari hadis Nabi Muhammad. Idza amila ahadukum amalan falyutqinah. Kalau ada di antara kalian yang bekerja, usaha kerja dengan sempurna. Jangan hanya saja sudah selesai. Walaupun sedekah, walaupun kebaikan dengan sempurna, ibadah dengan sempurna, hal-hal dunia dengan sempurna. Saya orang yang perbaiki mobil, perbaiki motor. Kalau ada motor yang datang, saya perbaiki dengan benar. Bukan itu sudah selesai, cari duit saja. Harus dengan sempurna. Kita usahakan kerja kita dengan sempurna, dengan takwa, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ikut dan masih ada banyak amal-amal yang lain, mampir sama tetangga, mampir di sini. Saya pernah ikut 3 hari, 4 hari, saya sakit badan. Gak mampu, gak kuat. Saya gak sanggup. Walaupun saya masih muda. Dan waktu itu saya sebagai guru olahraga. Di Madinah saya guru olahraga. Tahun pertama saya di Indonesia, saya lanjut jadi guru olahraga di Indonesia. Sebenarnya guru berenang. Waktu itu saya masih fit, masih kuat, masih ada. Dan ikut sama ayah kami 2-3 hari, saya udah kurang sehat. Gak bisa, gak sanggup. Capek, malas.
Tapi ternyata saya muda dan kami sudah berapa tahun? Sudah tua. Tapi gak terasa sama sekali. Kenapa tidak capek? Karena sudah ibadat itu menjadi ibadah yang biasa untuknya. Itu yang tadi kita bilang hidayah taufiq dan hidayah istiqamah. Kita bisa lihat ada orang yang sakit, orang yang tua, orang yang fakir, orang yang miskin, tapi ibadatnya semangat sekali. Kenapa? Karena dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala taufiq. Bisa mengerjakan ibadat tanpa terasa. Bahkan selesai ibadah rindu mau ibadah lagi, rindu mau ibadah lagi. Gak malas ibadah, subhanallah. Dan itu dengan izin Allah. Kalau kita berusaha, Allah kasih. Dan caranya jangan buru-buru masuk ibadah. Itu caranya. Pasti kita tanya, gimana caranya kita bisa jadi orang yang seperti ini? Caranya jangan buru-buru masuk ibadah. Artinya bertahap-tahap. Lebih jelas, kalau mau jadi ahli Al-Quran, jangan cari cara yang paling cepat hafal Al-Quran. Tidak. Tapi cara yang termudah untuk saya hafal Al-Quran. Walaupun belan-belan, walaupun setiap hari satu huruf, satu ayat. Satu ayat. Orang yang hafal satu ayat setiap hari, mengkhatamkan Al-Quran 17 tahun sudah khatam. Setiap hari satu ayat saja. Oh, 17 tahun banyak. Sudah berapa usiamu? Berapa 17 tahun yang sudah lewat? Sudah hafal Quran belum? Belum. Kenapa? Karena tujuannya mau cara yang paling cepat. Ya, silakan pelan-pelan satu ayat setiap hari, 17 tahun sudah hafal. 2 ayat setiap hari. Hafal 2 ayat setiap hari, 16 tahun. 3 ayat 14 tahun, sekitar 14 tahun dan berapa bulan. Sampai 6 ayat setiap hari, 8 ayat setiap hari, 8 ayat setiap hari bisa mengkhatam Al-Quran kurang dari 1 tahun. Hafal 8 ayat saja setiap hari. Tapi itu susah, bukan mudah. Karena ada ayat yang panjang ya. Jadi kita cari cara yang termudah untuk saya pribadi sendiri. Mulai 1 ayat, mulai 2 ayat. Nanti kalau sudah terbiasa baru ditambah. Begitu amal ibadah yang lain. Kalau mau jadi ahli salat qiyamul lail, jangan salat 23 rakaat, 11 rakaat. La, mulai dengan apa? Mulai sesudah salat Isya, langsung salat witir 3 rakaat. Kalau sudah terbiasa, baru ditambah jadi 5 rakaat. Sudah terbiasa 7 rakaat. Sudah biasa 11 rakaat. Sudah biasa diganti, bukan sesudah Isya, tapi sebelum tidur. Itu lebih berat, lebih susah. Sudah biasa sebelum menuju salat subuh, lebih berat itu. Begitu bertahap-tahap. Tapi kalau ada orang yang mau langsung, yang paling afdal sebelum bangun salat subuh, mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, berhari-hari coba, tapi ternyata bangun sudah azan. Kenapa? Karena bukan ahli salat qiyamul lail. Harus mulai dengan belan-belan, bertahap-tahap. Mulai sesudah Isya dulu. Kalau sudah biasa sebelum tidur. Kalau sudah biasa sudah jatuh cinta sama qiyamul lail, baru bisa bangun sebelum azan subuh 1 jam, bisa salat, jaga salatnya. Itu ibadah, semua ibadah. Yang mau jaga sunnah qabliyah dan ba'diyah, ada berapa rakaat? 12 rakaat. Jangan langsung 12 rakaat, jangan. Jaga 1 sunnah saja, sesudah maghrib atau sesudah Isya. Kalau sudah biasa dan terasa mudah, silakan ditambah 2 sunnah. Sudah biasa ditambah 3 sunnah. Sudah biasa ditambah 4 sunnah. Dan begitu cara itu bertahap-tahap memudahkan ibadah yang lebih susah darinya. Orang yang sedekah selama 1 tahun, sedekah kadang-kadang 1.050, 100. Kalau nanti datang harus mengeluarkan zakat mal, tidak terasa berat. Ya bisa. Tapi orang yang enggak pernah sedekah selama 1 tahun, enggak pernah sedekah, lewat 1 tahun dan harus keluar zakat mal, walaupun nominalnya kecil, tapi terasa banyak ini. Kenapa? Karena bukan terbiasa sedekah. Orang yang sedekah ini pertama kali sedekah, langsung disedekahkan 5 juta, 50 juta, 100 juta.
Gimana rasanya? Kenapa saya? Langsung terasa sedih. Tapi kalau dari waktu masa kecil diajarin oleh orang tua sedekah 1.000, 2.000, 3.000, lebih besar lagi sudah mulai 5.000. Masya Allah ada harta disedekahkan 100.000. Nanti kalau sedekah 1 juta, 2 juta, 3 juta tidak terasa. Kenapa? Karena sudah orang ahli sedekah. Begitu salat sunnah. Sudah saya ahli salat sunnah. Itu salat qiyamul lail. Saya sudah ahli salat qiyamul lail. Bertahap-tahap. Al-Quranul Karim. Orang yang hafal 30 juz, kira-kira tiba-tiba hafal Al-Quran 30 juz? Tidak. Pasti dulu sama dengan kalian. Hafalannya 1 ayat, 2 ayat, Qul hu 3 saja. Hafal apa? Wallah enggak hafal. Hafal apa? Ayatul Kursi? Oh iya, hafal Ayatul Kursi. Qul hu? Ya, hafal Qul hu. Ya, silakan ditambah. Tambah apa? 1 juz? Jangan. 1 surah. Lanjut suratul Masad. Sudah hafal? Lanjut suratul An-Nasr. Lanjut suratul Kafirun. Lanjut suratul. Sampai sudah lewat 1 bulan, ternyata saya sudah hafal 1 juz. Ketika baca Al-Quran, jangan memikirkan kapan saya selesai, tapi kapan saya dapat hidayah. Karena ketika anda punya niat baca Al-Quran, baca suratul Baqarah misal, buka mushaf, mulai baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalika Kitabul La Raiba, halaman yang kedua, yang ketiga, yang keempat, langsung syaitan datang. Lihat, masih ada berapa halaman lagi? 20 halaman suratul Baqarah masih belum selesai. Lihat. Iya, apa ya? Sadaqallahul azim. Ya. Yang saya fokus apa yang saya sedang baca, bukan apa yang saya akan hafal besok. Minggu depan saya hafal apa? Jangan. Hari ini saya hafal apa dan fokus pada hari ini. Setiap hari ini masuk salat sunnah apa yang saya akan jaga. Sedekah apa yang saya akan jaga. Dan kalau bisa dibikin jadwal. Saya sampai sekarang saya ada jadwal. Saya bawa tablet. Ketika safari di rumah di mana-mana saya bawa tablet. Di tablet ini saya punya 7 atau 10 tugas. Setiap hari saya harus jaga tugas ini. Salat fardu berjamaah. Dan saya tulis. Kalau jaga 2 salat fardu berjamaah, saya tulis dengan warna hijau 2. Ada 1 salat tapi bukan dengan jamaah, saya kasih warna biru 1 salat. Ada 2 salat yang lewat, saya bangun atau lewat waktunya dan sudah keluar waktunya, jadi saya qada, saya tulis dengan warna merah. Dan setiap minggu saya lihat apa yang baru saya lihat apa yang saya kerjakan di hari-hari kemarin. Ada berapa warna merah, ada berapa warna hijau, ada berapa warna biru. Baru saya tahu saya kurang dengan mana. Dan saya pribadi saya ada tulisan salat fardu dengan jamaah, sedekah. Saya punya tugas setiap hari sedekah, witir, salat sunnah. Salat sunnah saya tulis. Hari ini sudah salat berapa rakaat? 4 sunnah, saya tulis 4. Hari ini sudah 12, saya tulis 12. Hari ini sudah 20, saya tulis 20. Itu. Apa lagi? Dars. Saya ada tulisan belajar. Nah, saya sedang belajar fikih, masalah hadis, masalah. Ketika saya belajar, saya kasih warna hijau. Hari ini saya sudah dapat kelas. Baca 1 juz, murajaah 1 hizb. Setengah juz. Hizb artinya setengah juz. Kalau sudah dapat hari ini, dikasih warna hijau. Kalau setengah masih belum selesai, dikasih warna biru. Kalau tidak dibaca sama sekali, dikasih warna merah. Baru setiap selesai, setiap bulan saya hitung semua. Ada berapa warna merah, ada berapa warna biru, berapa warna hijau. Dan saya punya harapan mudah-mudahan setiap bulan yang hijau lebih banyak dari yang merah. Kalau yang merah lebih banyak, berarti jadwal ini gak cocok sama kita. Cari jadwal yang lain. Dikurangi amalannya. 1 juz jadikan setengah juz. 1 daras 1 jam jadikan setengah jam. Salat witir 11 rakaat dikurangi menjadi 7 rakaat atau 3 rakaat saja. Sampai dapat jadwal yang cocok buat kita. Sudah dapat,
Sudah terbiasa, baru ditambah dengan amal lagi-lagi. Itu kita bisa jaga istiqamah. Itu kita bisa jaga istiqamah. Dan mudah-mudahan itu semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli istiqamah dan ahli taat ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah adalah tingkatan hidayah dan tingkatan taufik. Dan mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita taufik dan hidayah ya Rabbal alamin. Menjadi ilmu yang kita pelajari, ilmu yang mudah dipahami, mudah diingat, mudah dikerjakan, dan insyaAllah mudah masuk surga ya Rabbal Alamin. Barakallahu lana wa lakum, dan mohon maaf kalau panjang waktu atau ada salah atau khilaf. Saya sudah hitung itu kurang lebih 40 menit. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Saya langsung serahkan Ustaz Fauzi atau Ustaz Aladdin biar menjelaskan programnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.